Iran menghabiskan miliaran dolar untuk membangun kota bawah tanah guna menyimpan rudal. Dan bom penembus bunker yang Anda lihat di layar, ya miliaran dolar itu sekarang terbakar habis. Itulah sebabnya Presiden Iran benar-benar memperingatkan tentang keruntuhan ekonomi. Selama perang, rezim itu tahu mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ini hanya berarti satu hal. Situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Mungkin uang itu sebaiknya dipakai untuk hal lain, tapi mereka tidak melakukannya. Sekarang rezim itu menghadapi salah satu masalah terbesar mereka. Berikut laporannya. Ini datang langsung dari Presiden Iran yang sebenarnya memperingatkan para komandan IRGC yang menjalankan perang ini tentang keruntuhan ekonomi. Situasinya menjadi sangat genting sehingga menimbulkan ketegangan antara Presiden rezim dan kepala IRGC yang pada dasarnya memastikan Iran bisa mundur. Presiden mengatakan bahwa pendekatan IRGC tidak berhasil. Dia menentang Iran menyerang negara-negara Teluk lain dan menentang eskalasi perang oleh Iran. Sekarang Anda mungkin ingat sesuatu. Hanya 1 minggu setelah perang ini dimulai pada tanggal 7 Maret, Presiden sendiri sebenarnya meminta maaf kepada negara-negara Teluk atas semua serangan yang dilakukan Iran. Saya ingin meminta maaf atas nama pribadi kepada negara tetangga yang telah diserang Iran. Karena serangan brutal terhadap kami kehilangan pemimpin tertinggi kami, rekan-rekan sebangsa dan orang-orang yang kami cintai. Angkatan bersenjata kami, ketika para komandannya telah tiada, melakukan operasi yang diperlukan dan melindungi negara kami dengan kekuatan. Kami tidak berniat melakukan serangan terhadap negara tetangga, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mereka adalah saudara kami. Kita harus bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita dalam perdamaian. Dan Dewan sementara menyetujui sebuah keputusan kemarin. Keputusan telah disampaikan ke pasukan kami bahwa mereka dilarang menyerang negara tetangga kecuali jika ada serangan terhadap Iran yang dilancarkan dari wilayah mereka. Sekarang kita lebih memahami mengapa Presiden melakukan hal itu. Dia tahu apa yang akan terjadi pada ekonomi Iran dan dia berusaha mengantisipasinya. Namun IRGC segera merespons permintaan maafnya dan bahkan memaksanya mencabut pernyataan itu. Lalu Ali Rahlazani mengeluarkan pernyataannya sendiri yang pada dasarnya mengatakan bahwa, "Hey, Iran tidak menyesali apapun. Rezim berusaha bertahan dan akan menyerang semua yang menghalangi." Seperti kalian tahu, perang ini berlangsung sangat cepat. Banyak dari kita, termasuk saya, tidak terlalu memikirkan alasan Presiden Iran meminta maaf dan harus segera menarik kembali pernyataannya. Karena banyak hal terjadi, kita tak sempat memikirkan ini lebih jauh. Sekarang kita tahu masalah makin memburuk tiap hari. Dan itulah sebabnya dia benar-benar berusaha mencari cara untuk meredakan perang ini dan melindungi ekonomi Iran agar tidak runtuh. Jika kita hanya melihat angkanya, kita menyadari mengapa Iran sangat kesulitan. Sayangnya, data terbaru yang kita miliki tentang ekonomi Iran berasal dari tahun 2024. Jadi itu bukan yang paling terbaru, tapi itulah data terbaru yang tersedia. Pada saat itu, sekitar 25% dari PDB Iran berasal dari ekspor minyak. Minyak itu sekarang sudah tidak mengalir lagi karena blokade yang dilakukan oleh IRGC. Lalu ada sekitar 5% lagi dari ekonomi Iran yang juga bergantung pada ekspor. Ini bisa berupa barang, baja, atau apa saja. Saya tidak menemukan detailnya, tapi kita tahu 5% juga berasal dari ekspor yang kini sudah hilang. Bukan hanya kapal tanker yang tak lewat Selat Hormuz, kapal kontainer pun tidak keluar masuk. Artinya, ekonomi kehilangan pemasukan yang selama ini diandalkan. Dan sekali lagi, angka-angka ini berasal dari tahun 2024. Kita tahu situasinya bahkan menjadi lebih buruk di tahun 2025. Inflasi mencapai 40% tahun lalu. Tidak ada pertumbuhan ekonomi sama sekali. Dan tingkat pengangguran pemuda bahkan lebih buruk daripada Tiongkok. Inilah alasan tepat mengapa terjadi aksi protes pada bulan Desember 2025. Ekonomi sedang kesulitan dan rezim justru fokus menghabiskan miliaran untuk membangun kota-kota rudal. Sekarang di tahun 2024 ada hal lain yang terjadi yang sebenarnya belum banyak kita bicarakan, yaitu pria ini, Presiden Peskazan, terpilih di pertengahan tahun. Sekarang, sebagian besar masalah yang dihadapi Iran saat ini adalah sesuatu yang diwarisi ketika dia terpilih. Itulah sebabnya kampanyenya saat pemilu adalah mengurangi pemborosan pemerintah atau memperlambat pembangunan kota militer bawah tanah yang mahal. Platform keduanya pada dasarnya adalah menormalkan hubungan dengan Barat. Dia ingin mencari cara mendapat keringanan sanksi bagi ekonomi Iran dan meningkatkan pertumbuhan PDB agar kehidupan masyarakat lebih baik. Rakyat Iran merespons rencana ini dan itulah sebabnya dia terpilih. Tapi seperti yang kalian tahu, ada kedok demokrasi di Iran. Itulah mengapa mereka mengadakan pemilu. Tapi kenyataannya, kekuasaan utama ada di tangan diktator, pemimpin tertinggi.
Jadi, tebak apa? Meskipun rakyat Iran memilih orang ini, pemimpin tertinggi tidak membiarkannya menjalankan kebijakan terpentingnya. Khamenei tidak mempercayai Barat. Jadi normalisasi benar-benar tidak mungkin. Itu berarti tidak ada pelonggaran sanksi untuk ekonomi Iran dan tidak ada dorongan ekonomi. Lalu ekonomi runtuh pada bulan Desember dan jutaan orang turun ke jalan. Pada saat itu, Presiden Iran sebenarnya justru menyalahkan pemerintah. Artinya dia menyalahkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya atas alasan mengapa ekonomi begitu buruk. Dia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih baik untuk melayani rakyat. Kita semua sudah tahu apa yang terjadi setelahnya. Rezim Iran terlalu takut kehilangan kekuasaan. Jadi mereka membantai puluhan ribu pengunjuk rasa Iran hanya untuk memastikan mereka tidak kehilangan cengkeraman atas kekuasaan. Ini baru terjadi pada bulan Januari. Tetapi sejak saat itu situasinya menjadi semakin buruk. Sejak perang ini dimulai sekitar sebulan yang lalu, harga makanan di Iran naik 50% hanya dalam 30 hari terakhir. Beberapa bahan pokok bahkan naik harga tiap jam, tingkat kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang tentu saja perang memainkan peran besar dalam menyebabkan semua ini. Tapi rezim Iran sama sekali tidak membantu situasi. Mereka telah mematikan internet. Lebih dari 90 juta orang Iran tidak memiliki akses ke internet karena rezim Iran menganggapnya sebagai resiko keamanan. Dan tanpa internet, bisnis-bisnis tidak bisa beroperasi meskipun mereka mau. Pabrik-pabrik tidak bisa memesan barang yang mereka butuhkan, sehingga mereka menghadapi kekurangan bahan baku. Jika mereka bisa memesan sesuatu, mereka juga tidak bisa mendapatkannya dengan cepat. Karena perusahaan yang seharusnya mengirimkan barang tersebut juga tidak memiliki akses internet. Dan perusahaan yang seharusnya mengirimkan produk tersebut juga tidak memiliki internet. Dan tentu saja, pemadaman internet ini juga memengaruhi aspek lain dalam kehidupan masyarakat. AP Associated Press baru saja mewawancarai 10 orang Iran untuk mengetahui bagaimana mereka menghadapi semua yang terjadi terkait perang dan pemadaman internet. Seorang dokter mengatakan tanpa internet, pekerjaannya tertunda dan tidak bisa merawat pasien dengan baik. Dan di masa seperti ini, jumlah pasien bahkan meningkat lebih dari biasanya. Dia tidak bisa memberikan resep yang dibutuhkan orang-orang. Dia tidak bisa memeriksa riwayat kesehatan mereka. Jadi dia tidak bisa mengetahui obat apa yang sedang mereka konsumsi, berapa dosis yang mereka minum. Semua ini hanya menambah kekacauan di saat dokter spesialis benar-benar tidak membutuhkan kekacauan tambahan. Tanpa internet, orang juga tak bisa memesan apapun online. Jadi bisnis yang beroperasi sebagian besar secara online atau bahkan sebagian saja online, mereka sangat menderita. Mereka tidak mendapatkan pesanan sama sekali. Tapi selain itu, orang-orang tidak bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital mereka atau mereka tidak bisa menggunakan kartu kredit mereka. Jadi mereka semakin sering menggunakan uang tunai atau bisa dibilang mereka semakin banyak menggunakan uang tunai. Namun karena inflasi sangat tinggi, harga makanan naik 50% hanya dalam sebulan terakhir. Uang tunai kehilangan nilainya dengan sangat cepat. Ini memang sedang terjadi. Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi bahkan sebelum perang. Tapi selama perang, keadaannya menjadi semakin buruk. Dan itulah sebabnya sebelum perang, Iran meluncurkan uang kertas 5 juta rial. Jadi orang-orang bisa menggunakan ini untuk membeli apapun yang mereka butuhkan. 5 juta rial hanya dalam satu lembar uang kertas. Tebak apa? Baru 2 hari yang lalu, mereka harus menaikkan nilai atau menambah denominasi dari uang kertas ini. Mereka kini meluncurkan uang kertas 10 juta rial untuk mengatasi inflasi yang terus meningkat di seluruh negeri. Topik ini sudah pernah kami bahas di saluran ini, jadi silahkan cek liputan kami. Iran mencetak uang seolah-olah tidak ada hari esok. Karena, bagi banyak orang, hari esok tampak sangat tidak pasti. Rudal menghantam bank dan ruang udara nasional ditutup. Rakyat Iran sangat takut. Kartu kredit dan aplikasi di ponsel mereka bisa sewaktu-waktu tidak berfungsi. Ketakutan itu memicu serbuan besar-besaran untuk mendapatkan uang tunai yang persediaannya terbatas. Respons pemerintah terhadap kepanikan ini adalah langkah paling berani mereka sejauh ini. Uang kertas baru, 10 juta rial, nominal terbesar yang pernah dicetak, berwarna merah muda cerah, dan hanya bernilai sekitar $7. Saat uang ini beredar, antrean bank mengular hingga beberapa blok. Banyak orang menunggu berjam-jam, lalu pulang dengan 30 juta rial. Memang tidak banyak, tapi itu bisa membantu mereka bertahan beberapa hari jika mesin-mesin mati. Orang Iran punya alasan kuat khawatir karena kekacauan ini membuat impor makin mahal. Harga makanan naik lebih dari 2 kali lipat, inflasi 47%. Orang masih ingat cepatnya sistem runtuh dulu, jadi mereka enggan ambil risiko. Bahkan desain uang kertasnya menceritakan kisah tentang ekonomi yang sedang kesulitan. Bank sentral mencetak 4 angka 0 terakhir dengan sangat samar dan membuat angka 1000 terlihat mencolok. Sinyal halus bahwa mereka akan menghapus 00 dari mata uang secara permanen. Sekarang,
Misalkan, jika terjadi keruntuhan ekonomi, Iran sebenarnya memiliki solusi yang sangat mudah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan tentu saja untuk rakyat Iran biasa. Dan itu adalah dengan membuka Selat Hormuz. Nah, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, hal ini memang menimbulkan masalah lain bagi militer. Namun meskipun demikian, tampaknya Iran sebenarnya mulai membuka selat tersebut secara perlahan. Sebelum saya masuk ke laporan ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma. Tapi sekarang, lihatlah ini. 2 hari lalu, Menteri Luar Negeri Pakistan menyatakan Iran setuju membiarkan 20 kapal berbendera Pakistan keluar dari Selat Hormuz. Masih banyak detail yang belum kita ketahui, seperti pemilik kargo dan penerima pembayaran kapal-kapal yang keluar. Namun, kita harus mengasumsikan Iran mendapat sesuatu sehingga mereka membiarkan kapal-kapal ini keluar. Ini bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Jadi mungkin karena ekonomi sangat membutuhkan ini, sehingga IRGC sedikit melonggarkan blokade. Atau bisa juga seperti klaim Presiden Trump, Iran menghadiahkan kapal-kapal ini kepada Amerika Serikat. Sekarang saya tidak begitu yakin seberapa benarnya hal itu. Tapi kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan, setelah kita melihat kemana sebenarnya kapal-kapal ini pergi. Jika kapal-kapal itu tiba di Amerika Serikat, mungkin ada benarnya juga ide hadiah itu. Tapi untuk saat ini, yang lebih mungkin adalah Iran perlahan-lahan membiarkan beberapa kapal dan tanker keluar masuk agar mereka bisa mendapatkan aliran uang ke dalam perekonomian. Bahkan baru kemarin, kami juga mendapat laporan tentang 2 kapal Tiongkok yang diizinkan melewati Selat Hormuz. Sekarang, karena ini adalah kapal Tiongkok, sangat mudah untuk berasumsi atau sangat mungkin bahwa mereka sedang menuju ke Tiongkok dan kemungkinan besar mereka membawa barang-barang Iran atau bahkan mungkin minyak Iran. Ini sebenarnya adalah bukti yang sangat kuat bahwa ekonomi Iran sangat membutuhkan hal ini. Dan itulah sebabnya mereka membiarkan kapal dan tanker keluar masuk. Saya punya informasi yang belum terkonfirmasi, jadi saya ingin memberi peringatan sejak awal. Kabarnya, ada jurnalis asing yang diizinkan masuk Iran. Dari yang saya lihat, militer Iran membawanya melewati Selat Hormuz agar dia bisa melaporkan langsung dari sana. Dan dia mengklaim bahwa dia melihat 90 kapal tanker keluar masuk Iran. Silakan dengarkan sendiri. Sekarang kami sedang kembali ke pantai. Sebenarnya kami diberi waktu lebih lama di sini daripada yang kami perkirakan. Kami diberitahu hanya 20 menit, tapi kami sudah di sini sekitar 1 jam. Syukurlah, kami sudah melihat cukup banyak, setidaknya sebanyak yang kami bisa dari kapal ini. Saya baru saja menghitung cepat jumlah kapal tanker minyak dan kargo di sini. Ini hanya yang terlihat dengan mata telanjang, dan saya menghitung ada 90 kapal. Dan kamu tahu, beberapa menghadap ke utara, yang lain menghadap ke selatan. Jadi tampaknya ada cukup banyak lalu lintas 2 arah, kamu tahu, dekat pantai Iran. Bagaimanapun juga, dengan asumsi kita tidak dihancurkan di tengah perjalanan antara sini dan pelabuhan, inilah laporan saya untukmu dari Selat Hormuz pada 29 Maret 2026. Sekarang banyak orang yang pro-Iran mencoba membingkai ini sebagai, oh lihat, Iran sekarang memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan siapapun yang berada di bawah perlindungan Iran bisa keluar masuk. Tapi siapapun yang kamu tahu berhubungan dengan Amerika Serikat tidak bisa keluar masuk. Tapi disitulah orang-orang lupa apa sebenarnya daya tawar dari Selat Hormuz dan daya tawar apa yang coba digunakan oleh IOGC. Orang-orang lupa bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah bergantung secara langsung pada selat itu. Dalam kondisi paling tinggi pun, mungkin hanya 1 atau 2 kapal tanker lewat Selat Hormuz yang benar-benar menuju Amerika Serikat. Bahkan, jika kita jumlahkan semua angka dari tahun 2025, hanya 1% minyak dari Selat Hormuz yang benar-benar masuk ke Amerika. Dari sudut pandang Amerika Serikat, mereka sebenarnya tidak pernah khawatir kapal-kapal Amerika keluar masuk. Namun menurut Iran, daya tawar mereka bukan menghentikan kapal Amerika, melainkan menghentikan setiap kapal yang melintas. Kamu lihat, satu-satunya daya tawar yang dimiliki Iran adalah harga minyak yang lebih tinggi. Begitu harga minyak mencapai titik yang menjadi masalah bagi negara-negara di seluruh dunia, Iran berharap negara-negara ini, negara-negara di Asia, negara-negara di Teluk, negara-negara di Eropa akan menekan Amerika Serikat untuk menghentikan perang ini. Kita juga tak bisa lupa harga minyak sangat memengaruhi politik domestik Amerika Serikat, baik Demokrat maupun Republikan di Gedung Putih. Tak ada yang suka harga minyak tinggi. Iran berharap jika harga minyak tetap tinggi cukup lama, mereka bisa menekan Amerika Serikat dan mendapat gencatan senjata dengan banyak konsesi. Tapi lihat,
Jika Iran benar-benar membiarkan kapal tanker keluar masuk, membiarkan aliran minyak tetap berjalan, maka harga akan turun. Tidak masalah kapal tanker itu ke Tiongkok, Asia, atau Eropa. Semakin banyak minyak di pasar, harga turun. Itu hukum penawaran dan permintaan. Dan itu berarti daya tawar mereka sebenarnya jadi lebih lemah. Itu artinya, satu-satunya alasan Iran membiarkan kapal tanker keluar masuk ke Pakistan atau ke Tiongkok karena ekonomi mereka sangat membutuhkan, mereka rela kehilangan satu-satunya kartu tawar, mungkin sementara, demi memastikan ekonomi tetap punya uang untuk bertahan. Ini mengingatkan pada kutipan Napoleon. Untuk menang perang butuh 3 hal, uang, uang, dan uang. Dan coba tebak, sepertinya Iran mulai kehabisan uang.